di mana dengan trik atau strategi ini, produktivitas indukan ayam akan jauh lebih tinggi, sehingga keuntungan Anda pun akan semakin besar dan berlipat ganda. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Dewasa ini tidak sedikit orang yang merasa sangsi apakah beternak ayam kampung masih menguntungkan. Ya, meskipun ayam kampung adalah primadona di negeri ini dan harga jualnya pun cukup tinggi, namun kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwasannya ada berbagai persoalan ketika kita beternak ayam kampung. Sebut saja biaya produksi yang tinggi, waktu pemeliharaan yang lama, produktivitas rendah, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai permasalahan tersebut, tentu diperlukan adanya trik atau strategi yang jitu, agar usaha ternak ayam kampung milik kita dapat berjalan dengan baik, di mana baik yang kami maksudkan adalah mampu meraih keuntungan. Soalnya kalau usahanya nggak untung, ya gimana mau bisa bertahan, iya kan? Iyalah. Oke, berbicara mengenai keuntungan, menurut kami kuncinya ada pada indukan ayam yang Anda miliki. Seberapa banyakkah indukan tersebut mampu memproduksi telur? Sebab semakin banyak telur yang dihasilkan, maka hal itu akan sangat menguntungkan. Bahkan keuntungannya bisa berlipat ganda. Kok bisa sih? Apa nggak malah puyeng tuh? Karena biaya produksinya pasti semakin tinggi. Ya, kalau kaitannya dengan biaya produksi, sebetulnya semua itu bisa diatur sesuai kemampuan Anda. Jadi misalkan Anda belum mampu membesarkan ayam dengan jumlah yang banyak, mungkin karena modalnya belum cukup, ya Anda jual DOC-nya aja. Tapi apabila jual DOC pun Anda rasa belum memungkinkan, barangkali karena Anda belum punya mesin tetas yang memadai, maka solusinya adalah cukup Anda jual telurnya aja. Bisa telur konsumsi maupun telur fertil. Cuma kalau Anda kepingin yang lebih simpel lagi, ketika induk ayam di kandang Anda mampu menghasilkan telur yang banyak, maka sebagian telurnya bisa Anda tetaskan untuk dibesarkan, dan sebagian lagi bisa langsung Anda jual. Dengan begitu, Anda akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, yakni penghasilan jangka panjang dengan menjual daging, dan penghasilan harian dengan menjual telur. Tapi masalahnya, ayam kampung kan produksi telurnya sedikit tuh. Terus gimana dong? Oke, seperti yang kita ketahui bersama, produktivitas ayam kampung memang tergolong rendah. Hal ini wajar, sebab secara alamiah, indukan ayam kampung asli akan mengalami beberapa tahap atau masa dalam produksinya, yaitu masa bertelur, mengeram, mengasuh anak, dan masa istirahat. Di mana dalam satu periode bertelur, dimulai dari induk ayam bertelur hingga selesai masa istirahat, membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni bisa 3 bulanan lebih. Sehingga dalam 1 tahunnya, induk ayam kampung asli hanya mampu bertelur 3-4 periode saja. Nah, untuk memacu indukan ayam kampung supaya lebih produktif lagi, maka Anda bisa melakukannya dengan cara intensif, yakni memangkas masa mengeram dan mengasuh anak. Jadi tugas indukan ayam cuma bertelur dan istirahat aja. Begitu seterusnya. Sementara untuk telur-telurnya sendiri bisa Anda jual maupun Anda tetaskan di mesin tetas. Nah, dengan cara intensif seperti ini, maka indukan ayam akan semakin produktif, di mana dalam kurun waktu 1 tahun umumnya bisa mencapai kurang lebih 10 periode masa bertelur. Oke, itu dia tadi trik atau strategi yang bisa Anda terapkan untuk memaksimalkan produktivitas indukan ayam kampung. Dengan trik tersebut, maka peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan akan semakin besar. Selanjutnya, kita beralih ke trik yang kedua, di mana dengan trik atau strategi ini, produktivitas indukan ayam akan jauh lebih tinggi, sehingga keuntungan Anda pun akan semakin besar dan berlipat ganda. Untuk itu, silahkan Anda simak informasi berikut ini.
Baik, ketika Anda menginginkan hasil maksimal dari beternak ayam kampung, maka sepertinya tidak ada jalan lain kecuali materi indukan yang Anda gunakan berasal dari jenis ayam kampung petelur. Sebab jenis-jenis ayam tersebut diketahui mampu mendongkrak produktivitas secara signifikan. Sekarang coba deh Anda bayangkan, jika ayam kampung asli produksi maksimalnya hanya berkisar 100 butir telur per tahun, maka untuk jenis ayam kampung petelur bisa menghasilkan telur yang jauh lebih banyak, yakni antara 200 hingga 300 butir per tahun. Luar biasa sekali ya. Oleh karena itu, tepat sekali rasanya jika saat ini Anda mulai mengoleksi jenis-jenis ayam kampung petelur tersebut. Ya berguyur aja lah, sembari jalan, yang penting nantinya bisa terwujud. Kami sendiri di Ariado Farm juga melakukannya secara bertahap loh. Oleh karena itu, selain ayam kampung asli, ada pula beberapa materi ayam KUB dan ayam Arab di kandang kami, di mana betina ayam KUB dan ayam Arab tersebut kami silangkan dengan ayam Bangkok, agar anakan ayam yang dihasilkan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Ya, soalnya fokus kami memang masih di ayam kampung pedaging, tapi kedepannya kami pun punya rencana untuk bisa menjual telurnya juga. Oleh karena itu, sekarang ini kami tengah mencoba untuk mengembangkan ayam Elba sebagai materi penunjang. Oke lanjut, dengan mempunyai materi ayam yang produktivitasnya tinggi, maka peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan semakin terbuka lebar, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi dengan ongkos produksinya, karena semua itu bisa ditutup dari keuntungan yang Anda peroleh. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang coba kita hitung kasarannya dulu ya. Misalkan 1 ekor biang ayam kampung petelur dalam sehari membutuhkan pakan 100 gram, maka apabila harga pakan per kilonya adalah Rp8.000, ya tinggal Anda bagi 10, maka hasil yang diperoleh adalah Rp800. Jadi untuk 100 gram pakan, biayanya adalah Rp800. Kemudian jika dalam sehari indukan ini bisa menghasilkan 1 butir telur dan harganya adalah Rp2.000, maka jika Anda kurangi dengan biaya pakan, yakni Rp800, hasilnya adalah Rp1.200. Inilah keuntungan yang Anda dapatkan dari 1 butir telur. Lumayan besar ya. Cuma ini baru hitungan kasar aja ya. Hanya sebatas gambaran buat Anda, supaya cakrawala berpikir Anda semakin terbuka. Kalau untuk hitungan yang lebih detailnya, tentu ada beberapa item yang juga perlu dihitung, seperti persentase tingkat produktivitas ayam dan lain sebagainya. Untuk itu, kami sudah menyiapkan toolsnya, seperti ini bentuknya. Cuma ini nanti aja lah ya, mungkin lain kali bisa kita bahas secara lebih terperinci. Oke, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sekaligus bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Tak lupa kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini masih terdapat kealpaan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang kurang diperkenankan. Sampai bertemu lagi lain waktu. Salam kokok petok, salam peternak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.